Shalom, selamat malam semuanya. Shalom yang ada di rumah, selamat malam. Kita bersyukur seberapa kita ada pada malam hari ini. Kita mau berdoa untuk kemuliaan nama Tuhan, memuji, memuliakan Tuhan dengan segala keberadaan kita. Karena kita memiliki Tuhan yang begitu setia kepada kita. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber harapan, sumber kedamaian.
Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya Engkau, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya. Terima kasih buat kasih-Mu dalam hidup kami. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Saya mohon Pak Moses untuk berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan buat waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada setiap kami yang masih memiliki kerinduan untuk boleh bertemu dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, sungguh baik, sungguh sangat dan teramat baik Bapa. Kami menyerahkan persekutuan doa malam hari ini dari awal sampai akhir di dalam nama Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi dan urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu sehingga api Roh-Mu melawat kami semua Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji, menyembah dan memuliakan nama-Mu. Haleluya. Amin. Terima kasih. Kita bersyukur boleh menang melawan hujan ya. Tapi kita bersyukur juga. Selamat malam Bapak Ibu yang ada di rumah. Pada malam hari ini kita bertemu sekalipun tidak tatap muka, tapi itu adalah semua kebaikan Tuhan. Kita mau layak memuji, memuliakan Tuhan. Bukan hanya kita, tapi segala bangsa boleh layak memuji, membesarkan Tuhan. Karena ajaib karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang
Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layak disembah, layak disembah. Haleluya. Hanya Tuhan yang layak kita sembah. Untuk segala bangsa pun harus layak menyembah Tuhan. Tidak ada Tuhan yang lain, hanya Tuhan kita, Bapa kita di sorga, Tuhan Yesus yang layak kita sembah. Saya memberikan kesempatan kalau ada Bapak Ibu yang akan menyaksikan cinta Tuhan. Mari waktu dan tempat saya persilahkan. Ada? Ya, kalau tidak ada kita akan mempersiapkan hati kita. Kita boleh tenang karena kita memiliki Tuhan yang luar biasa, selalu menjawab setiap doa kita dan tepat pada waktunya Tuhan jawab apa yang kita doakan. Karena hanya di dalam Tuhan pertolongan datang. Hanya Tuhan yang bisa menolong kehidupan kita, kesulitan kita, pergumulan kita. Manusia mengecewakan, hanya Tuhan yang tidak pernah mengecewakan. Amin, haleluya. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada
ada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu, haleluya Yesus, ajaib. Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tanganmu bekerja, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tangan-Mu bekerja, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertutup, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Musik boleh mengalunkan pujian ini dengan lembut. Kita nyatakan, Tuhan, pertolonganku ini datang daripada Engkau Tuhan. Segala pergumulan kami, kehidupan kami yang tidak pasti Tuhan, hanya di dalam Engkau ada kepastian. Hanya Engkau yang sanggup menolong kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Engkau baik. Engkau tolong kami Tuhan, yang dalam pergumulan, yang dalam persoalan. Ya Yesus, hanya Engkau yang sanggup menolong kami Tuhan. Haleluya. Yesus, terima kasih. Kami naikkan syukur hanya bagi-Mu. Haleluya. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tangan-Mu bekerja, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Kita berdoa. Bapa, Engkau melihat seberapa banyak kami yang hadir pada malam doa ini.
Kami mohon Roh Kudus menolong kami. Kami ingin serius dengan Engkau malam ini secara khusus. Biarlah persekutuan ini memberikan dampak. Doa-doa kami memberikan dampak bagi kami sendiri, bagi keluarga kami, bagi anggota gereja ini, bagi Cimahi, dan juga bagi dunia ini. Mari Tuhan, kami mohon Roh Kudus tolong kami. Dalam nama Yesus, amin. Ya, para pemain musik silakan boleh duduk di situ. Bapak Yermi mau duduk di komputer? Ya. Saudara, malam ini saya ngatur gini ya, supaya ada variasi. Amin. Karena nanti kita akan membuka doa kita dengan sepakat. Ya. Kita akan bersama-sama berpegangan tangan. Kita akan memiliki kerinduan untuk kesehatian dalam doa. Ya. Saudara, ternyata bahwa doa adalah berbicara dalam tingkat roh. Saudara, Allah kita tidak kelihatan. Ya. Ketika Allah menghembuskan nafas roh kepada manusia, itu tujuannya adalah supaya Allah punya hubungan antara Allah dengan Adam. Allah tidak memberikan nafas yang dimaksud kepada hewan-hewan. Ya. Saudara, malam ini kita akan melihat pengalaman Raja Hizkia. Ketika kita ada di MBA, ya, kita seharusnya bisa mengambil ada hal-hal yang khusus di sana. Ya. Kita buka Dua Raja-Raja pasal 19 ayat 14. Dua Raja pasal 19 ayat 14. Dua Raja-Raja 19 ayat 14. Mari sama-sama kita baca. Ya. Dua Raja-Raja 19 ayat 14. 1, 2, 3. Hizkia menerima surat itu dari tangan para utusan, lalu membacanya. Kemudian pergilah ia ke rumah Tuhan dan membentangkan surat itu di hadapan Tuhan. 15. Hizkia berdoa di hadapan Tuhan dengan berkata, "Ya Tuhan Allah Israel yang bertahta di atas kerubin, hanya Engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi." Ayat 16. "Sendengkanlah telingamu ya Tuhan dan dengarlah, bukalah matamu ya Tuhan dan lihatlah, dengarlah perkataan Sanherib yang telah dikirimkannya untuk mengaibkan Allah yang hidup." Ya, kemudian ayat 19, 1, 2, 3. "Maka sekarang ya Tuhan Allah kami, selamatkanlah kiranya kami dari tangannya, supaya segala kerajaan di bumi mengetahui bahwa hanya Engkau sendirilah Allah ya Tuhan." Kemudian ayat 20, saudara, Nabi Yesaya ya menyuruh orang, jadi bukan Nabi Yesaya sendiri yang pergi, tetapi menyuruh orang untuk datang ke Raja Hizkia dan berkata, 1, 2, 3, 20. "Lalu Yesaya bin Amos menyuruh orang kepada Hizkia mengatakan, beginilah firman Tuhan Allah Israel, apa yang telah kau dakwakan kepadaku mengenai Sanherib, Raja Asyur telah kedengar." Jawabannya dalam ayat 34. Ayat 34 jawabannya. Ya. Sama-sama 1, 2, 3. "Dan aku akan memagari kota ini untuk menyelamatkannya. Oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku." 35. "Pada malam itu keluarlah malaikat Tuhan, lalu dibunuhnya
185.000 di dalam perkemahan Asyur. Keesokan pagi-pagi tampaklah semuanya bangkai orang-orang mati belaka. Berapa ratus ribu saudara? 185.000, jumlah yang sangat banyak, 185.000 saudara. Siapa yang membunuh mereka? Malaikat Tuhan. Prosesnya bagaimana? Saudara, Sanherib pada waktu itu menjadi raja di Asyur. Dan kemudian ia menyuruh orang suruhan. Perhatikan ini, ada 2 orang suruhan. Yang satu suruhan Sanherib, artinya utusan. Dan kemudian satu lagi utusan dari Tuhan. Ya, suruhan dari Nabi Yesaya. Tunggu. Ya, Nabi Yesaya. Jadi Yesaya menyuruh orang kepada Hizkia, tidak Yesaya sendiri. Nah, Sanherib juga menyuruh orang ya, untuk melemahkan Hizkia. Kalau Hizkia lemah, maka orang-orang Yehuda juga menjadi lemah. Begitu gampangnya Sanherib, tentara Asyur ini akan menguasai. Ya. Nah, saudara perhatikan. Jadi di sini roh intimidasi melalui surat. Ya. Ejekan-ejekan yang khususnya disampaikan secara tertulis dan dibacakan dalam bahasa Yehuda. Ada tawaran, janganlah pakai bahasa itu. Ya. Karena nanti rakyat-rakyatnya, orang-orang Yehuda itu mendengar intimidasi itu. Tetapi tidak, saudara. Nah, salah satu isi daripada surat itu, ya, betapa sombongnya itu Sanherib, dia menulis bahwa ada negeri-negeri yang ditaklukkan. Negeri-negeri itu hancur, saudara. Ya. Dan juga dalam pasal 18 ayat 12 itu, bahwa Allah-Allahnya juga dikalahkan. Allah-Allah daripada Raja Hamat, Raja Arpad dikalahkan, dan Allah-Allah mereka dikalahkan. Ya. Juga raja-rajanya dikalahkan. Nah, kalau hanya bicara soal raja-raja yang dikalahkan, negeri-negeri yang ditaklukkan, itu sih ya tidak menjadi sesuatu yang menyesakkan hati Tuhan. Tapi karena, saudara, ejekan itu begitu mengejek Allah Israel, Allah Yehuda pada waktu itu, saudara, dibilang begini, jangan mendengarkan Hizkia, sebab ia memujuk kamu dengan mengatakan Tuhan akan melepaskan kita. Lalu surat itu berbunyi lagi, apakah pernah Allah bangsa-bangsa melepaskan negerinya masing-masing dari tangan Raja Asyur? Allahnya negeri Hamat, Arpad, negeri Sefarvaim, Hena dan Iwa. Apakah mereka melepaskan Samaria dari tangan Raja Sanherib? Siapakah di antara Allah-Allah negeri yang melepaskan negeri itu dari tanganmu? Sehingga Tuhan sanggup melepaskan Yerusalem dari tanganmu. Ya. Jadi penghinaannya sampai kepada Allah Israel. Kepada Allah Yehuda. Itu satu penghinaan yang wah ya. Jadi saudaraku kasih dalam Tuhan Yesus, penghinaan kepada Kristus, kepada Allah, orang-orang percaya, ya, sekarang dibiarkan saja oleh Tuhan. Karena satu kali waktu kelak mereka akan mengaku.
Ya, bahwa Yesus itu betul-betul Tuhan, bahwa dia adalah Raja, bahwa dia adalah Juru Selamat. Dia adalah pribadi yang sangat agung dan mulia. Ya. Nah, dalam pasal 18 ayat yang ke-33 sampai 35 itu adalah pengejekan. Ya. Karena Hizkia memang mau berseru kepada siapa lagi? Menguatkan hati bangsanya, pasti dia akan mengatakan Tuhan akan melepaskan kita dari musuh. Tetapi kemudian Raja Asyur ya menulis itu dan dibacakan ya, kepada orang-orang yang ada di Yehuda, yang ada di Yerusalem. Jalan keluar, ya. Hizkia langsung dia merasa ciut. 19 ayat 3, beginilah kata Hizkia, hari ini hari kesesakan, hari hukuman dan penistaan, sebab sudah datang waktunya untuk melahirkan anak, tapi tidak ada kekuatan untuk melahirkannya. Saudara, begitu ketakutannya. Dan kemudian ada satu perkataan yang sangat memberikan dampak, bahwa Nabi Yesaya bin Amos, Eliakim, Sebna, Eliakim adalah kepala istana, Sebna adalah panitera. Ketika mendengar itu, Hizkia langsung ngomong, doa. Baiklah engkau menaikkan doa. Kemudian selalu ada hamba Tuhan yang menguatkan raja. Ada hamba Tuhan yang menguatkan rakyat. Di sini hamba-hamba Tuhan harus mempunyai potensi yang sungguh memberikan dampak kepada jemaatnya, kepada orang-orang yang dipimpinnya, memberikan kekuatan. Apa kata Tuhan itu disampaikan. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, waktu Hizkia terima surat itu, ya, lihat ayat 14, dia baca, lalu pergi kemana dia? Ke rumah Tuhan. Lalu dibentangkan surat itu di hadapan Tuhan. Ini adalah salah satu cara dari cara-cara yang lain dalam berdoa, saudara. Jadi tidak ada salahnya apabila doa kita tulis terlebih dahulu. Di rumah kita mau berdoa juga kita tulis dulu pokok-pokok doanya. Sebab itu sebagai intercessor, sebagai pendoa, ya, yang menjadi pengantara antara yang didoakan dengan Allah, itu ada intercessor. Ya, ada orang-orang yang berdoa. Jemaat sedang tidur di rumah, mereka sedang jalan-jalan, tetapi para pendoa, dialah yang membawa jemaat itu kepada Allah. Hamba-hamba Tuhan yang mempunyai hati berdoa. Dibentangkannya surat itu di hadapan Tuhan. Lalu di dalam ayat 15, ya Tuhan Allah Israel, hanya Engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi. Ayat 16, sendengkanlah telingamu ya Tuhan, bukalah, lihatlah, dengarlah perkataan Sanherib. Ini doa yang tadi saya katakan bahwa bicara dengan Allah dalam tingkat roh. Karena ia tidak melihat Allah. Berdoa itu adalah berbicara Allah dalam tingkat roh. Antara roh kita dengan Allah. Pikiran kita, perasaan dan kemauan kita. Dan juga hati, mulut yang berkata-kata. Tetapi di sana juga ada hubungan dengan roh kita. Sebab itu di situ Hizkia
mengatakan berdoa, ya Tuhan Allah Israel, sendengkanlah telingamu ya Tuhan. Kasih telinga ya Tuhan. Dengarlah ya Tuhan. Tapi juga dia minta, bukalah matamu ya Tuhan. Lihatlah, dengarkanlah perkataan Sanherib yang telah dikirimkannya untuk mengaitkan engkau. Lihatlah berarti biar Allah melihat surat itu, tetapi pada satu sisi biar Tuhan melihat kesombongan daripada Sanherib itu. Karena ejekannya sudah keterlaluannya, saudara. Kalau Hizkia sendiri yang dilecehkan, dihina, ya mungkin dia tidak terlalu banyak peduli. Tetapi karena yang dilecehkan Allah, ya, Allah yang hidup dicemooh. Sebab itu, apa yang bisa Allah lakukan untuk memulihkan namamu yang besar? Karena Allah Israel disamakan dengan Allah-Allah yang ada di sekeliling itu. Dan akhirnya memang Allah melakukan perkara-perkara yang khusus. Satu sisi supaya Allah ditegakkan kuasa dan wibawanya. Dan Tuhan pakai hamba Tuhan. Apa yang telah kau doakan telah didengar. Dan kemudian saudara, malaikat Tuhan, tentara kerajaan Allah, para pelindung orang-orang percaya sampai pelindung anak-anak kecil, wanita-wanita hamil, orang-orang tua yang tidak berdaya itu. Malaikat Tuhan melakukan gerakan yang sangat luar biasa. Dan di sana orang Israel tidak berbuat apa-apa. Orang Yehuda tidak buat apa-apa. Tapi malaikat Tuhan. Dan memang akhirnya Sanherib juga dibunuh oleh anaknya sendiri. Ya, pada waktu itu dia sedang menyembah di kuil Allahnya, namanya kuil Nisrot. Dan kemudian anaknya yang namanya Adramelek. Dan kemudian Sareser membunuh dia dengan pedang. Dan anak yang berikutnya ya menggantikan, namanya Esarhadon. Apa yang mau kita bawa sama Tuhan? Kecil buat Tuhan untuk melakukan pembelaannya buat semua orang percaya. Ya. Seperti dikatakan Pak, mujizat masih ada. Tapi mujizat tidak jadi begitu saja. Tapi ada orang-orang yang berdoa dan membaca firman Tuhan. Berdoa didasari oleh firman Tuhan yang dibaca. Dan pembelaan itu, kalau manusia terbatas, tapi pembelaan itu yang paling dahsyat, yang paling sempurna adalah pembelaan Tuhan. Semua yang ada di rumah, mari kita naikkan tingkat doa. Gereja ini perlu ada pembaharuan dalam doa-doanya. Dan minggu depan komisi doa akan menganjurkan kita untuk puasa. Kita dalam proses belajar puasa, saudara. Jadi walaupun belum diumumkan, tapi saya mau memberitahu bahwa puasa adalah suatu hal yang dipakai juga oleh gereja mula-mula. Bukan gak makannya, tetapi duduk di kaki Tuhan. Satu gereja di Amerika melakukan puasa apa saudara? 1 minggu tidak buka handphone, tidak buka TV, tidak buka internet. Ya. Kemana boleh tetapi tidak boleh berhubungan dengan ini. Tidak boleh menerima telepon. Tahu bagaimana para bisnismen. Ya. Jadi khusus mereka beri waktu itu. Dan saya
memikirkan tentang pembaharuan ibadah di gereja ini, saudara. Saudara perhatikan, belum tutup ibadah orang sudah pada pulang. Set. Tunggu Bapak Gembala dengan Ibu jalan, mereka ikut di belakang. Ya. Saya mungkin bisa bikin pengumuman pada waktu ibadah dimulai itu jangan pakai handphone, dimatikan semua. Tapi kalau ada janji silakan di belakang. Ya. Tapi yang paling baik, saudara, orang biksu atau orang-orang yang datang berdoa di kelenteng itu nggak ada mau. Mereka serius benar dengan Tuhannya. Teman-teman di masjid juga nggak ada lagi dengar khotbah, lagi sujud main HP, nggak ada, saudara. Lalu kita orang Kristen, termasuk saya juga. Tanggal berapa nih? Buka ah. Apa yang dibuka, saudara? BCA. Ada yang ngirim enggak? Kalau pas masuk, puji Tuhan, makasih, matiin lagi. Aduh, dan ketika saya memikirkan soal Tuhan, saya juga tidak serius dalam ibadah. Bagaimana Allah akan disenangkan hatinya? Nanti mungkin kita akan memberitahu dalam ibadah, semua handphone dimatikan. Ya, selain kita ya, karena kita kan pakai ini ya, Daniel. Tapi dengan komitmen jangan buka-buka yang lain ya. Jangan buka BCA. Ya. Jadi memang ini perlu ada pembaharuan gereja kita. Sehingga lebih dekat dengan Tuhan ya. Tuhan dinomor satukan. Amin. So itu kita mulai dari sini. Dari sini. Titik pembaharuan gereja, titik pembaharuan pelayanan dalam pengurapan, titik pembaharuan di dalam penginjilan ada di perkumpulan kita dalam doa. Amin. Apa yang kita mau bawa di hadapan Tuhan? Saya memang sudah menyiapkan kertas dan juga pulpen untuk jadi ditulis dan kemudian ini Tuhan pokok doanya. Tapi kalau dikatakan ini Tuhan pokok doanya, maksudnya biar Tuhan baca sendiri kan? Tapi saya bilang tidak. Kita mesti dimulai dengan kesepakatan malam ini, saudara. Nanti pokok doanya mengenai anggota jemaat di gereja ini. Nanti saya berikan waktu bagaimana saudara mau ingat mukanya dan mungkin gak tahu namanya, tapi engkau bawa Tuhan, ini dia Tuhan, aku taruh di bawah kakimu. Kemudian nanti pokok doanya ganti negara mana yang saudara mau berdoa. Supaya ada pertobatan, Roh Kudus bekerja di negara itu. Kemudian nanti pokok doanya ganti suku mana yang saudara mau berdoa di Indonesia. Suku mana yang saudara mau taruh di kaki Tuhan supaya mereka juga mengalami pertobatan. Kemudian ya suku keluarga mana yang engkau mau doakan malam ini. Jadi pokok doanya seperti itu. Ya. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita berdiri bersama-sama dulu. Sebentar musiknya. Yer, mari Yer. Bapak-bapak ke sini. Rapat kita keluar. Ibu cucu di sebelah padanya. Soalnya biar bagaimana kalau tidak muhrim itu terasa, saudara, ya. Betul. Sehingga itu di sebelah. Ya kurangnya perempuannya. Ya. Sehingga di situ dekat ibu ya.
memaksa dia berangkat ke Batam. Tapi hamba tidak setuju Tuhan. Dan kau biarkan dia ada di Cimahi, di GGP Manonapang Cimahi, gereja lokal yang kau tempatkan hamba di sini. Hamba mengucap syukur untuk hambamu ini. Maka mulai berberkat turun kepada hamba. Bapa dalam surga dia digoncang oleh kuasa kegelapan. Sakit penyakit datang mendela. Kalau tidak pada ibu Alma,
yang kasih dalam Tuhan Yesus, terima kasih. Ya, kita lanjutkan doa kita. Kita bersama-sama memikirkan tentang Indonesia. Keadaan memang kelihatannya tidak apa-apa. Mari kita mau berdoa buat Indonesia, mulai dari Aceh sampai kepada Papua, dari Pulau Rote sampai ke Miangas. Ada suku-suku di sana. Pemilihan untuk DPRD, ya, ada juga pemilihan untuk gubernur di daerah wali kota, tetapi juga untuk DPR pusat. Sudah bisa lihat gambar-gambar itu. Di pinggir-pinggir jalan begitu banyak. Kita angkat pujian. Aku percaya. Hanya dekat. Aku percaya. Yang seperti Engkau, begitu mengasihimu. Kau Tuhan, Kau Tuhan, menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihimu. Oh Tuhan, sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ada, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkati. Kita angkat tangan kita. Aku percaya. Aku percaya, katakan amin. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Sekali lagi, aku percaya, amin. Haleluya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Aku percaya Tuhanku ajar, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memulihkanku. Kau turun tangan, Kau turun tangan memulihkanku. Haleluya. Oh, terima kasih Raja, terima kasih Yesus, Kau Tuhan kami. Bangkitkan kami semua dalam pujian dan nyanyian penyembahan, dalam pengurapan yang baru. Haleluya. Para pemusik dijamah oleh Allah, para penyanyi dijamah oleh Allah. Oh Yesus, terpujilah Kau,
Tuhan bangkitkan pujian nyanyian baru, penyembahan yang semarak dalam tingkat roh. Musik yang dimainkan, alat-alat musik yang dikuduskan oleh darah Yesus. Para pemain mengalami jamahan Tuhan ketika mereka latihan, ketika mereka sedang memainkan dalam ibadah. Oh haleluya. Oh, berdoa buat anak sekolah minggu saudara. Mari musik main terus. Sekarang kita berdoa buat anak sekolah minggu di jamaah. Ada nyanyian-nyanyian semarak buat mereka. Kami ingin Tuhan, anak-anak sekolah minggu, anak-anak kecil mengalami jamahan. Dan dimulai dari guru-gurunya. Guru-guru sekolah minggu dibaharui. Oh haleluya. Roh-Mu Tuhan menjamah para penyanyi. Oh para guru-guru. Anak-anak boleh dapat menyanyi dengan hati, dengan iman, dengan perasaan mereka. Tuhan terima kasih. Karena Engkau menaruh nyanyian pada anak-anak bayi. Kalau batu-batu saja bisa memuji Allah, maka semua anak-anak dalam jemaat ini sudah berdoa buat anak remaja dan pemuda. Berdoa, mereka tidak menyanyi dengan sungguh-sungguh. Ketika ibadah mereka hanya tangan mereka hanya berpangku tangan. Mari saudara, biarlah Tuhan, kami tidak bisa merubah mereka. Tapi dimulai daripada pengurus River. Tuhan, tolong para penyanyi, song leader di River, semua anak-anak, biarlah Roh Kudus menolong. Haleluya, nyanyikan dengan bahasa saudara. Mari, Hosanna, holiness, angkat pujian, hormat dan sembah kami. Biarlah Tuhan kami tidak jemu-jemu menyanyi bagi-Mu. Bangkitkan Tuhan pujian penyembahan di gereja ini dengan cara-Mu. Berpujilah dengan haleluya. Haleluya. Sekarang kita berdoa buat Indonesia, saudara. Kalau saudara sebenarnya ada gambar-gambar yang saudara lihat di pinggir-pinggir jalan. Sebenarnya Tuhan pada satu sisi ingin kita berdoa buat muka-muka itu saudara. Pribadi-pribadi yang gambarnya terpampang. Tapi malam ini kita mau berdoa. Tuhan menguasai Indonesia. Tuhan ada di atas Indonesia. Tuhan berkuasa atas para calon presiden dan wakil presiden. Tuhan berkuasa atas partai-partai. Yesus yang berkuasa saudara. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami tahu tinggal berapa hari lagi Tuhan. 14 hari lagi kami akan bersama-sama pergi ke TPS-TPS. Kami akan memilih anggota dewan daerah. Akan memilih anggota dewan pusat. Kami akan memilih partai pemenang. Mari Tuhan. Sudah berkata-kata dengan Tuhan, silakan. Bahwa perdengarkan suara-Mu. Tuhan Kau menguasai, amin. Anies bersama dengan Muhaimin. Prabowo dan Gibran Rakabumi. Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Semua pemimpin-pemimpin partai. Bapa, negara ini masih Engkau izinkan supaya banyak orang bertobat. Kami tahu belum waktunya orang percaya dianiaya di Indonesia. Penginjilan masih terbuka dan Tuhan yang membuka pintu itu.
Mari Bapa, kemuliaan-Mu ada di negara ini. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Sekarang saudara berdoa buat suku-suku. Sebutkan paling sedikit 3 suku. Bapak, aku berdoa buat suku Dayak. Mari Tuhan, kuasa penguasa langit, penguasa hutan, penguasa tanah, penguasa sungai, dan penguasa air menguasai mereka. Sehingga sangat sulit untuk para pemimpin-pemimpin suku. Karena mereka punya jimat-jimat, mereka kebal. Mereka punya kuasa-kuasa kegelapan yang dipelihara, yang dihormati, yang disembah. Bapa, orang Dayak bagi kemuliaan-Mu. Bapa berdoa buat orang-orang Bali. Roh Leak, penguasa-penguasa pura, semua adat istiadat, Ngaben, Nyepi. Tuhan kasihani orang-orang di Bali. Kami mohon belas kasihan Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil bagi orang Bali. Aku berdoa buat orang Makassar. Kasihani Tuhan. Kami berdoa buat Hasan dan Dewi yang baru saja carok. Biar di penjara ada orang Kristen yang menginjili dia. Tuhan, mari saudara Hasan dan adiknya yang carok kemarin. Bapa, kami mohon belas kasihan-Mu. Terima kasih. Jama. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang terakhir saudara. Saudara mari bawa keluarga satu marga, satu sek yang saudara kenal 2 orang. Tapi untuk sek marga saudara, banyak yang tidak percaya kepada Yesus. Tapi engkau berdoa dalam tingkat roh. Doakan fam saudara orang-orang. Mari berkata-kata. Bapa, terlalu banyak margaku, marga Dauhan yang mabuk-mabukan. Mereka majelis, tapi mereka tidak mau melepaskan jimat-jimat dan opo-opo mereka. Margaku bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Marga Tolib bagi kemuliaan-Mu. Marga mamiku Tatipang bagi kemuliaan Tuhan. Lah waktunya Tuhan lawat Indonesia. Lawatlah margaku Tuhan. Mari katakan lawatlah margaku, sekku. Seeng. Sek margatan. Oh, haleluya. Bagi Tuhan. Bagi Tuhan. Baik Tuhan. Amin. Terima kasih. Sekarang bersyukur sama Tuhan. Kita mau tutup dengan ucapan terima kasih. Ucapan syukur yang luar biasa buat dia. Begitu. Amin. Katakan terima kasih. Kita bersyukur dia baik. Dia luar biasa. Dia agung. Dia yang mengalahkan Sanherib dan kerajaan Asyurnya. 180.000 lebih dihancurkan oleh malaikat Tuhan. Begitu dahsyatnya Allah Yehuda. Allah dalam Yesus yang kita kenal. Oh, terima kasih. Terima kasih. Katakan doa saudara tutup dalam nama Yesus.
dalam nama Tuhan Yesus. Itu pokok doa kami malam ini Tuhan. Terimalah Bapa, karena di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami bawa. Terima kasih Roh Kudus, Engkau yang mengajar kami berdoa. Engkau yang memampukan kami untuk berdoa dalam roh kami, dalam pikiran, dalam perkataan, dalam hati yang terangkat kepada Bapa di surga. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih saudara, kita memberikan korban persembahan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Tuhan pasti menolong. Yang sakit Tuhan kuatkan saudara. Semua, Papa Michael yang lanjut usia, Pak Hombing, ya, Ibu Eli, Ci Eli, semua, Ibu Alma, Tuhan jamah. Kasih kekuatan secara batin ya. Silakan Tante Cucu boleh menutup dalam doa. Bapa, kami bersyukur malam ini kami ada di rumah Tuhan. Dan kami mengasihi semua saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit, dalam pergumulan apapun. Hamba boleh menyerahkannya kepadamu. Hamba percaya mujizat masih terjadi sampai detik ini Tuhan. Tidak ada perkara yang sulit bagi Tuhan. Hamba boleh menyerahkan saudara-saudara kami, untuk Ibu Eli, untuk Ibu Uci, untuk Ibu Susi, Pak Moritz, untuk Ibu Alma. Hamba boleh menyerahkan juga untuk para orang tua yang dalam kelemahan tubuh, untuk Tante Enok. Tuhan, hamba percaya hamba boleh menyerahkan semua anggota jemaat kami yang dalam pergumulan apapun. Baik pergumulan ekonomi, Tuhan juga bukakan jalan untuk bisnis yang hendak dibuka, pekerjaan yang dirindukan, Engkau yang membukakan jalan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan tinggalkan rumah Tuhan untuk kembali ke rumah kami masing-masing. Hamba mohon penyertaan Tuhan sampai di rumah dengan selamat. Tuhan memberkati untuk Pak Moses, Pak Tony, untuk Yermi, juga untuk Pak Diki Dauhan yang sudah menyampaikan firman Allah dan memimpin doa. Terima kasih Bapak, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus hamba berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Bapak Ibu, mari kita angkat tangan kita dan pulanglah dengan berkat Tuhan, kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam pribadi Roh Kudus yang akan memberkati kita sekalian hari ini sampai Maranatha, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Semua orang percaya boleh katakan amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.